Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali ngaji tentang kepemimpinan, yakni bagaimana seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kasih sayang, menyayangi terhadap anak-anak, terutama anak-anaknya dan juga anak-anak pada umumnya. Karena apa? Dengan menyayangi anak-anak ini berarti kita pun mendapatkan keuntungan dengan rasa bahagia yang timbul dari kasih sayang yang kita berikan. Ya, kita memberi kasih sayang kepada anak-anak dengan membagi rezeki, memberikan uang saku, memberikan makanan, ataupun bermain dengan mereka, maka sebenarnya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa, yakni timbulnya hormon endorfin dan oksitoksin, yang ini adalah hormon rasa bahagia yang meningkatkan proses kerja dan kinerja pusat saraf kita untuk kekebalan daya tahan dan juga untuk beraktivitas lebih produktif. Nah, mari kita simak hadis dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibnu Ali wa indahu Aqra'u ibnu Habis At-Tamimi jalisan faqala Aqra' inna li asyratan minal walad ma qabaltu minhum ahada fanadhara ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala man lam yarham ma la yarham la yurham. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW pernah mencium Hasan ibnu Ali, sedang bersama beliau ada Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra', sahabat namanya Aqra' ini berkata, li asrotal walad, sesungguhnya saya memiliki 10 anak. 10 anak. Ma qabaltu minhum ahada, saya tidak pernah mencium anak-anakku yang 10 itu satu pun. Fanadhara, Rasulullah kemudian melihat Aqra' ini Habis At-Tamimi ini tadi, sahabat yang duduk bersama Rasulullah, dan Rasulullah sedang menyayang cucu beliau Hasan ibnu Ali. Hasan, ya, cucu beliau Hasan. Rasulullah merasa heran melihat Aqra', kemudian faqala ma la yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak dikasihi. Masya Allah. Pesan yang bisa kita petik dari hadis ini yang pertama, Rasulullah SAW mencium Hasan sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada cucu beliau. Terus beliau seorang nabi, seorang kakek, ini sangat menyayangi cucu beliau, yakni Hasan bin Ali. Yang kedua, anjuran kepada kepala keluarga untuk menyayangi anak-anaknya. Ya, Aqra' tadi, sahabat yang duduk bersama Nabi SAW tadi, Aqra' Habis At-Tamimi tadi, ini li asrotal walad, baginya dia memiliki 10 anak. Ma qabiltu minhum ahada, dia tidak pernah mencium anaknya satupun. Nah, kemudian melihat heran begitu Rasulullah, kok ada bapak seperti itu, heran. Semua kala kemudian beliau Rasulullah bersabda, mala yarham la yurham, barang siapa yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Siapa yang Maha Pengasih? Allah Subhanahu wa taala. Nah, anjuran kepada kepala keluarga untuk menyayangi anak-anaknya, mengekspresikan kasih sayang itu dengan satu tanda kedekatan dan pengayoman, yakni memeluk, mencium, ya, dengan penuh rasa kasih sayang. Di samping itu, mencium anak-anak dapat mengoptimalkan pertumbuhan otak mereka. Terus mencium anak-anak kita itu bisa mengoptimalkan pertumbuhan otak
anak-anak yang sedang masa pertumbuhan. Jadi otak anak-anak itu akan sampai usia 20 tahun berkembang. Nah ini kalau penuh kasih sayang, maka perkembangan syaraf neuron di dalam saraf pusat atau otak anak kita ini akan berkembang dengan baik, akan berkembang dengan pesat begitu. Nah, pertumbuhan otak ini terpicu adanya rasa bahagia pada diri buah hati, memunculkan hormon endorfin, hormon oksitoksin terbentuk pada saat kita merasa bahagia, anak-anak kita merasa bahagia, yang akan meningkatkan koneksi antar neuron dalam otak anak-anak. Koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain, ada bermiliar neuron, itu akan menyala masih begitu, menyala. Manfaat bagi orang tua yang melakukannya akan menurunkan tekanan darah tinggi, anti stroke dan anti stres. Terus ketika memiliki anak-anak itu maknanya kita diperintahkan untuk menyayangi mereka sekaligus sebagai obat stroke, obat stres bagi orang tua yang merasa bahagia dengan kasih sayang yang diberikan. Ini otomatis akan sehat dan bahagia. Yang ketiga, bila ada kepala keluarga yang tidak mengasihi anak-anaknya, maka tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mala yarham la yurham. Rasulullah SAW dengan singkat padat, dan siapa yang tidak mengasihi anak-anaknya, keluarganya, la yurham, tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat padat jelas. Nah, yang keempat, raut muka bahagia akan nampak dari kejauhan dan siapapun yang melebarkan kasih sayang, dimulai dari keluarganya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Maka wajah bahagia merupakan ciri ahli surga. Wajhun malihun, wajah yang bahagia karena kasih sayang, karena ada hormon endorfin, oksitoksin yang keluar, terpancar neuron-neuron di pusat saraf ini tersambung dengan baik dan menyala begitu. Menjadi lebih produktif, lebih aktif, lebih sehat, insya Allah, lebih bahagia. Wajah bahagia, ciri ahli surga, karena dirinya mendapatkan pancaran rahmat dari Sang Maha Pemberi kasih sayang. Mendapatkan apa? Pancaran rahmat dari Sang Pemberi kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la yarham la yurham. Karena siapa yang tidak mengasihi, maka tidak akan dikasih oleh Sang Maha Pengasih, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah pada kita sekalian, muslimin semuanya dimanapun berada, untuk dapat menyayangi anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita dengan setulus-tulusnya, sehingga Allah memberikan rahmat dan kebahagiaan, menjadikan kita penduduk surga dengan ciri-ciri wajah yang berseri-seri, wajah yang bahagia. Wajhun malihun. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.